Oke guys, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu sudut elevasi, sudut depresi, dan identitas trigonometri ya. Di video kali ini pakai bahasa Inggris sedikit, nggak apa-apa ya. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk dari pengamatan horizontal, kemudian pengamatan itu menuju ke atas. Kemudian untuk lebih memahami tentang sudut elevasi, ada baiknya kita lihat ilustrasi seperti ini. Jadi di sana ada orang yang sedang berdiri di atas tanah, ya. Kemudian yang tadinya sudut pandangnya itu adalah horizontal, ya, pandangannya horizontal. Kemudian tiba-tiba di sana ada sebuah burung. Ya, saya tahu itu aneh, tapi ya itu burung ya. Kalian harus percaya sama kata-kata guru ya. Kalau kata guru itu burung ya berarti itu burung. Karena di atas ada burung, orang tersebut ingin melihat burung tersebut, sehingga pandangannya yang tadinya horizontal, dia berubah menjadi bukan vertikal sih, diagonal ya ke atas ya. Nah, sudut antara pandangan awal horizontal dan sudut yang sekarang itu namanya sudut elevasi. Ya, jadi sudut elevasinya untuk soal ini adalah alfa. Oke, nah itu pengertian dari sudut elevasi. Bahasa Inggrisnya angle of elevation. Oke, next. Yang kedua adalah sudut depresi, adalah sudut yang kebalikan dari elevasi ya. Kalau tadi kita lihat ke atas, kalau sudut depresi itu dari horizontal, lihatnya ke bawah kali ini. Bahasa Inggrisnya angle of depression. Oke, seperti biasa kita lihat ilustrasinya dulu biar kalian lebih ngerti ya. Kali ini saya punya sebuah gedung atau sebuah tebing ya, terserah kalian mengartikan itu sebagai apa. Dan ada orang di atasnya. Orang ini pertama-tama lihat dulu dengan sudut pandang horizontal ya, karena dia belum terdistract ya. Masih fokus ke depan, dia takut jatuh juga sih sebenarnya ya. Tiba-tiba di bawahnya ada sebuah mobil, mobilnya Lamborghini ya. Ya, Lamborghini nggak gendut gitu, saya tahu. Nah, karena merasa tertarik dengan mobil tersebut, maka si orang ini melihat mobil itu sehingga arah pandangannya itu menjadi ke mobil ya. Pandangannya menjadi diagonal seperti ini. Nah, antara pandangan yang pertama dan pandangan yang kedua ini membentuk sebuah sudut yang saya kasih nama alfa. Nah, sudut ini adalah sudut depresi. Ya, jadi pengertian sudut depresinya seperti itu. Hati-hati kalian suka salah ya. Angle of depression bahasa Inggrisnya, kalian suka salah menempatkan sudut depresinya, hati-hati. Kita lihat contoh soal nomor 1 bagaimana contoh-contoh soalnya. Brian kite is flying above a field at the end of 65 meter of string. Jadi kita punya panjang tali itu 65 meter. Brian lagi main layang-layang nih ya. Terus ada if the angle of elevation of the kite is 60 degree, itu artinya sudut elevasinya itu 60 derajat. Pertanyaannya berapa tinggi layangan Brian? Ya, diukurnya bukan dari tanah, tapi dari kepalanya Brian ya, lebih tepatnya dari mata. Nah, pertama tuh si Brian pandangannya ke depan nih, lurus horizontal. Tapi ketika layangannya terbang ke atas, dia tuh pandangannya berubah. Yang tadinya lurus horizontal, sekarang dia pandangannya menjadi vertikal. Dan menurut soal, sudut elevasinya itu adalah 60 derajat. Jadi nanti kita bakal simpan 60 derajat di sudutnya ya. Tapi sebelum itu kita bikin segitiga siku-siku seperti ini dulu. Karena ini trigonometri berhubungan sama segitiga siku-siku. Jadi kita bikin dulu segitiga siku-sikunya. Baru kita simpan panjang talinya dulu 65 meter. Dan kemudian sudutnya 60 derajat. Seperti itu ya. Jadi nanti yang ditanya adalah garis warna hijau. Garis warna hijaunya berapa meter. Oke, kita coba hitung. Nah, seperti biasa kita harus apa nih? Belum nyampe sana ya, sebentar.
Kasih nama dulu gitu. Kasih nama sisi-sisinya. Ya. Ya, betul. Kasih nama sisinya ya. Untuk yang warna hijau itu depan, untuk yang warna biru itu samping, miring. Untuk yang putus-putus itu samping. Karena kita mau cari yang depan, kemudian diketahuinya yang miring, jadi mau nggak mau kita pakai rumusnya yang ada demi-nya. Demi itu pakai rumus sin. Ya, jadi untuk mencari yang depan ini, kita akan menggunakan rumus sin. Cara nulisnya itu sin 60 derajat, guys. Ya, jadi harus ada derajatnya. Sin 60 derajat sama dengan demi. Dan kemudian sin 60 derajat itu hasilnya adalah akar 3 per 2 di tabel. Depannya H, nggak tahu berapa, miringnya 65. Nah, kita kali silang. Jadi 2H sama dengan 65 akar 3. H-nya adalah 65 akar 3 per 2. Nah, ini adalah tinggi layang-layangnya Brian. Meter ya satuannya, karena tadi mainnya meter. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Berdiri di atas sebuah tebing yang tingginya 380 meter, Pat itu melihat sebuah perahu yang sedang bergerak ya mendekati tebing tersebut dengan sudut depresi 60 derajat katanya. Nah, ada perahu nih. Kita gambar dulu ya, tebingnya udah 380 meter. Kemudian pertamanya dia lurus ke depan. Kemudian di bawahnya ada perahu. Nah, karena ada perahu ini, jadi si Pat ini lihatnya ke bawah. Ya, nanti coba kita gambar dulu ya. Nah, ini perahunya. Perahu yang pertama. Kemudian si Pat itu melihat perahu tersebut dengan sudut depresi 60 derajat. Nah, 60 derajatnya disimpan di sana ya. Jangan di yang bawahnya antara tebing sama garis biru, jangan. Ya, simpannya selalu di sana. Sehingga kita dapat membentuk sebuah segitiga siku-siku yang terbalik ya. Jadi kalau sudut depresi itu biasanya sudut si siku-sikunya terbalik. Dia ada di atas siku-sikunya. Oke. Kemudian kita punya perahu yang kedua nih. Oh, sebelum menjawab kita bikin dulu gambarnya semua ya. Untuk yang perahu yang kedua itu lebih jauh. Kenapa tahu lebih jauh? Karena sudutnya itu lebih kecil. Kalau sudutnya lebih kecil berarti dia posisinya lebih jauh. Gitu aja ya. Nah, kita bisa bikin segitiga siku-sikunya, kita keluarin dulu biar lebih gampang hitungnya. Ada 60 derajat, kemudian ada sisinya depannya itu 380 meter. Nah, itu sisi depan ya, depannya si 60 derajat. Sedangkan yang ditanyakan adalah jarak antara si kaki tebing sampai ke perahu. Oke, dari shore to the boat. From shore to the boat. Jadi yang ditanyakan adalah yang X tuh yang di atas tuh. Ya, karena yang ditanya yang X di atas, jadi mau nggak mau kita pakainya tan. Karena kita punya depan, ditanyanya samping. Jadi kamu tulis tan 60 derajat sama dengan desa. Berarti tan 60 itu akar 3. Sama dengan depannya 380, sampingnya itu adalah X. Nah, kita kali silang, jadi akar 3X sama dengan 380, berarti X sama dengan 380 per akar 3. Karena ini hasil akhir, jadi kita harus kalikan dengan akar sekawan, biar akarnya nggak ada di bawah lagi. Jadi hasilnya adalah 380 akar 3 dibagi 3 meter. Kalau kalian pengen tahu lebih tepatnya berapa, kalian bisa pakai kalkulator untuk menghitung tinggi tebing tersebut. Bukan tinggi ya, jarak tebing ke perahu. Nah, itu perahu yang pertama. Bagaimana untuk perahu yang kedua? Tentunya kita pakai segitiga siku-siku yang kedua. Nah, ya, yang itu. Benar. Segitiganya yang itu ya, yang warna hijau sama merah. Jadi kita gambar lagi nih sekali lagi. Kali ini gambar segitiganya lebih besar. Ya, kemudian ada sudutnya 30 derajat. Di seberang 30-nya ada tinggi tebing yaitu 360 meter. Kemudian kita punya perahu juga nih. Kita punya perahu yang kedua yang ditanyakan masih sama jarak antara perahu ke kaki tebing. Sehingga metodenya pasti sama. Ya, kita pakai tan lagi, tan 30 derajat sama dengan desa.
depannya 380, sampingnya adalah Y. Oke, kita tulis rumusnya dulu aja pelan-pelan. Tan 30 itu akar 3 per 3 sama dengan depannya 380, sampingnya adalah Y. Sehingga kalau kita kali silang menjadi akar 3Y sama dengan berapa nih? 900 tambah 240. 1140. Oke, jadi Y sama dengan 1140 dibagi akar 3. Nah, itu adalah jarak perahu yang kedua ke kaki tebing ya. Dan karena ini hasil akhir juga, jadi nggak boleh akarnya di bawah, kita kaliin sama akar sekawan, yaitu akar 3 sama akar 3, sehingga hasilnya adalah 1140 akar 3 per, itu salah nulis ya, harusnya akar 3 guys. Nah, akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Itu bisa dibagi 3 nggak ya? 834 ya, nggak bisa. Oke, nggak bisa dibagi 3, jadi kita biarin aja. Jarak dari perahu tersebut adalah 1140 akar 3 per 3 meter. Nah, tapi yang ditanya bukan jarak perahu ke tebing ya, yang ditanya adalah jarak perahu ke perahu yang pertama. Jadi tinggal dikurangin aja. Hasilnya 760 per 3 akar 3 meter. Selesai guys. Nah, yang kedua adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah sebuah persamaan di mana untuk setiap sudut yang berlaku di persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan yang bernilai benar ya di kedua sisi. Nah, trigonometri, identitas trigonometri itu ada tiga bagian nih. Yang pertama kosekan itu sepersin. Kita udah tahu kosekan itu kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari cos, kotangen kebalikan dari tan. Nah, kita punya rumus baru nih. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotangen cos per sin. Kemudian kita punya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, 1 tambah tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat, 1 ditambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat ya. Jadi semuanya harus dihafalkan. Kalau kalian nggak hafal, kalau kalian lihat terus buku, nanti ada kemungkinan dalam pengerjaan soalnya bakal menjadi lama. Jadi lebih baik dihafalkan. Oke, kita akan melakukan sebuah kegiatan bersama saya. Kemudian contoh soal nomor 1. Kita punya sin kuadrat tambah cos kuadrat per 1 plus tan kuadrat ya. Mau disederhanakan. Oke, kita tulis ulang soalnya. Oh enggak, ternyata sin kuadrat tambah cos kuadrat itu tadi ada rumusnya ya, hasilnya 1. Sedangkan 1 tambah tan kuadrat juga ada rumusnya, sekan kuadrat. Sehingga soal ini, yang atas bisa berubah menjadi 1, yang bawah bisa berubah menjadi sekan kuadrat. Oke, sebenarnya sampai sini udah sederhana sih, tapi kita bisa ubah lagi. Sekan itu kan 1 per cos ya, 1 per cos. Oke, jadi kita bisa ubah menjadi 1 per cos. Tapi karena ada kuadratnya, jadi cosnya juga cos kuadrat. Sehingga setelah disederhanakan lagi, hasilnya adalah cos kuadrat alfa saja. Lebih sederhana ya. Kemudian contoh soal nomor 2. Nah ini contoh soalnya buktikan, proof that. Kalau proof that itu artinya kamu cuman boleh bikin satu bagian ya. Pilih salah satu, mau bikin yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Kalau kamu bikin yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak boleh diapa-apain. Kalau kamu bikin yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya nggak boleh diapa-apain. Ya, itu LHS itu artinya left hand side, sebelah kiri. RHS itu artinya right hand side, sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri, saya mau ubah sekan alfanya berubah menjadi sepercos. Kosekannya saya ubah menjadi sepersin. Ya, oke, kita cobain. Sekannya nanti saya ubah menjadi sepercos alfa ditambah sepersin alfa per lagi sekannya jadi sepercos alfa minus sepersin alfa. Oke, sip. Kemudian ini, aduh, penyebutnya beda ya.
Kalau penyebutnya beda gini sih harus disamain penyebut sih ya, nggak ada cara lain ya. Jadi yang atas kita kaliin penyebutnya sin alfa kali cos alfa. Kemudian si pembilangnya tinggal kali silang aja ya, sin alfa ke atas, cos alfa ke atas. Kemudian yang bawah juga sama, sin alfa cos alfa masih sama. Pembilangnya juga sama, kita kali silang, jadinya sin alfa cos alfa ya. Oke, minus. Kemudian sin alfa sama cos alfa yang udah sama persis, bisa kita coret. Dan juga udah sama belum? Oh, ternyata udah sama langsung guys. Jadi sin alfa plus cos alfa per sin alfa ditambah cos alfa. Kita lihat udah cocok belum ya? Oh ya udah, ternyata sama. Kalau udah sama, berarti jawaban kalian udah betul. Kalau jawaban kalian beda, ada dua kemungkinan. Salah soal atau kalian salah ngitung. Oke, itu contoh soal nomor 2. Kamu tulis terbukti ya. Nah, hari ini sampai sini dulu guys. Terima kasih udah nonton video saya. Semoga kalian bisa mengerti. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.